Indonesia terapkan co-firing biomasa di berbagai PLTU, salah satunya PLTU Sukabumi. Kebijakan ini biasa disebut sebagai solusi yang rendah karbon. Namun, di balik narasi yang berkelanjutan, ada dua pertanyaan besar. Benarkah transisi energi membawa pemulihan bagi lingkungan, ataukah justru menyimpan dampak ekologis baru yang mengancam hutan, sumber air, dan juga kehidupan masyarakat? Maka dari itu saya akan berdiskusi mengenai hal tersebut. Wilayah kehutanan Hanjuang Barat ini keseluruhannya dalam peta kehutanan itu mencapai 4.320 hektar, sekian. Adapun lahan-lahan produktif yang dikelola oleh Perum Perhutani saat ini, diantaranya ada lagi hutan tanaman energi, ya, untuk kebutuhan bahan baku biomasa atau co-firing seperti itu. Cebreng dan Kaliandra itu akan dijadikan salah satu bahan bakar dari pabrik atau dari PLTU tersebut. Nah, klaimnya pemerintah agar emisi tidak keluar begitu banyak dari aktivitas PLTU batubara, maka ada skema co-firing biomass yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sementara kalau mengacu kepada kebijakan yang ada, co-firing biomasa atau bioenergi itu tidak spesifik gitu ya, berada pada undang-undang, baik itu di kebijakan energi nasional kan, maupun juga di rencana usaha energi nasional atau RUEN ya gitu. Kami gitu ya, yang memperjuangkan hak atas keadilan iklim menilai kalau ya ini salah satu tipu-tipu pensiun dini PLTU. Artinya tipu-tipu itu pensiun dininya itu mungkin tidak jadi gitu ya, karena secara dokumen kan dia nggak ada. Karena keseriusan komitmen negara dalam transisi ke energi bersih itu kan harusnya sudah dilakukan. Halo Sobat Ekologi, sekarang kita akan memperbincangkan ya dengan talkshow kita pada hari ini dengan tema risiko ekologis di balik energi hijau. Dan sekarang saya sudah kedatangan 3 narasumber ya. Yang pertama ini ada perwakilan dari Walhi Jawa Barat, ada Kang Fauki Muhtarom. Halo Kang Fauki, sehat? Ya, halo, sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian juga ada jurnalis Mongabai, ada Kang Doni Iqbal. Halo Kang Doni, sehat? Sehat pagi, Teteh. Alhamdulillah ya. Dan juga akademisi dari Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Herlita Agustin, MT. Halo Ibu Titin, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita mau memperbincangkan ya tema besar kita tadi mengenai risiko ekologis di balik energi hijau ini sebenarnya ada apa aja ya. Sekarang kita mau bertanya dulu ke Kang Fauki nih. Kang Fauki sebagai dari Walhi ya, ini kalau dalam konteks isu co-firing dan juga hutan tanaman energi, sebenarnya apa sih Kang yang terjadi di lapangan, terus kemudian juga alur advokasi selama ini yang dilakukan oleh Walhi, dari identifikasi masalah sampai pengorganisasian masyarakat terdampaknya itu seperti apa? Ya, sejauh yang teman-teman Walhi temukan itu kan ketika di lapangan adanya praktik co-firing biomasa atau mencampurkan biomasa dengan PLTU batubara, itu kemudian memungkinkan untuk membuka lahan-lahan yang sebetulnya hutannya itu digunakan untuk penghidupan masyarakat gitu kan, karena dia tidak monokultur gitu kan, dia tidak ditanam oleh satu jenis saja. Tapi ketika kemudian ada skema co-firing biomasa, pemenuhan bahan-bahan baku ini misalkan seperti serbuk kayu, terus kemudian ada melalui skema hutan tanaman energi, terus kemudian ada dari sekam padi, itu memungkinkan adanya pembukaan lahan di kawasan wilayah hulu atau di wilayah hutan itu sendiri. Dan ketika teman-teman Walhi temukan gitu, Perhutani sebagai salah satu pengembang di kawasan hutan tanaman energi itu membuka lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan serapan air atau digunakan untuk dijagalah mata airnya itu sendiri di kawasan lahan tersebut. Ketika kemudian itu digunakan sebagai tanaman berjenis kaliandra ataupun gamal,
ada kecenderungan potensi dampak ekologis gitu kan, baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir nih. Kalau di wilayah hulu kita melihat misalkan di wilayah Sukabumi, di wilayah Jampang itu sendiri di Waluran itu memungkinkan adanya kekeringan gitu kan, ataupun kurangan air yang didapatkan oleh masyarakat. Dan ketika itu terjadi adanya pembukaan lahan gitu kan, pembukaan lahan berjenis tanaman monokultur tadi, itu berdampak ke wilayah hilir. Artinya resapan air yang kemudian berkurang itu berdampak juga ke nelayan yang kami temukan. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ketika kawasan hulunya itu rusak dan terjadi beberapa kali banjir di wilayah hilir ataupun di wilayah Pelabuhan Ratu, itu kemudian mencemari air laut itu sendiri. Dan ketika di wilayah Pelabuhan Ratu, ternyata air laut yang selama ini digunakan untuk mata pencarian utama masyarakat, terutama mereka menangkap jenis ikan layur ya, dan ikan layur ini tidak bisa hidup dalam air yang kotor gitu kan. Dan ketika air kotor ini didapatkan dari adanya pembukaan lahan di wilayah hulu tadi gitu. Jadi ini multiplier efek ya, dari efeknya jadinya bermacam dan kemana-mana Iya, gitu domino ya. effect lah ya gitu. Dia bisa kemana saja gitu. Oke, itu perspektif dari Walhi ini. Nah, sekarang akan tanya ya, ini ke perspektif sebagai jurnalis nih, Kang Doni, sebagai yang selalu memberitakan isu-isu terkait transisi energi dan juga co-firing biomasa. Kalau dari Kang Doni sendiri nih di Mongabai, ini seperti apa sih untuk memastikan akurasi data, terus juga sekaligus menjaga independensi dari narasi-narasi resmi pemerintah dan juga narasi dari industri energi? Terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini. Yes, ya ini kayak seperti kantor. Enggak, sebenarnya kalau jurnalisme itu kan bukan seperti itu, sama hanya kontrol aja. Tapi kalau lihat dari soal perspektif biomasa, co-firing ini sebenarnya kan sudah diatur dari pakai permen ya, kalau nggak salah di tahun 2019 kalau tidak salah. Di sana juga diatur sebenarnya bagaimana pengelolaan kenapa biomasa itu ada. Kan pertama itu adalah kita tuh kelebihan biomasa dari limbah yang tadi disebutkan, salah satunya sawit, sekam, kayu dan lain-lain itu sebenarnya biomasa. Nah, sebenarnya alurnya juga secara regulasi memang hulu hilirnya ada. Dia pemerintah mengatur hulu sampai hilirnya. Terus kemudian kenapa PLTU? Karena PLTU berselisal karena cost lebih murah karena PLTU sudah ada. Jadi tidak bikin dari nol. Itu ide dasarnya dari pemerintah. Nah, sebenarnya tadi juga banyak kekurangannya tentu saja. Yang pertama adalah kalau melihat dari perspektif masyarakat jurnalisme, saya lihat bagaimana hitung-hitungan biomasa ini apakah untung atau tidak, atau apakah ini teknologi bauran ini memang bisa efektif untuk EBT, itu menjadi pertanyaan besar ya. Terus kedua, apa dampaknya untuk masyarakat. Nah, yang satu itu EBT itu juga jauh karena co-firing itu porsinya hanya 10-5% itu kalau dari total produksi. Ya, itu sekitar segitu ya, 5-10. Itu kan kecil sekali. Mungkin dari 1000 megawatt itu kan hanya berapa persen. Terus yang kedua juga dari praktiknya, memang kalau di PP memang diatur di mana luasannya dan tempatnya di mana itu sudah ada. Hutan taman energi sebenarnya bagus konsepnya, jadi dipanen secara berkala, tidak sekaligus. Cuma yang paling kita harus awasi itu seberapa besar masifnya, terus seberapa luas lahannya dan di mana kan gitu, itu tidak ada kontrol. Nah, yang ketiga dari aspek masyarakat, sebenarnya soal co-firing ini menurut saya juga itu isu yang diperdebatkan di kalangan elit aja. Nah, di kalangan masyarakat itu agak susah. Nah, kalau saya membreakdown itu kenapa masyarakat penting itu untuk memahami biomasa, nah itu menjadi tantangan sebenarnya. Kalau saya bisa dilihat dimulai dari hitung-hitungan tadi kerugian, karena ilmu ekonomi itu kan ada juga ilmu yang disembunyikan gitu, ada nilai-nilai disembunyikan. Nah, jadi kalau saya sih berangkat dari persoalan itu, karena sejatinya sih kalau jurnalisme itu menurut saya ya, itu saya dapat dari senior itu ada dua sebenarnya. Terus ada skeptis sama satu lagi adalah saya lupa, satu lagi itu verifikasi. Jadi skeptis dan verifikasi. Jadi dua ini menjadi senjata untuk mengasah apakah memang biomasa ini penting atau tidak gitu, relevan atau tidak, bagaimana dengan dampaknya. Karena sebagai
karena ngomong abai juga dibaca anak muda dan juga masyarakat, saya juga agak tantangan sebenarnya bagaimana menulis narasi itu. Jadi bukan untuk mengonter tadi narasi pemerintah, tapi sebenarnya menguji itu apakah memang bisa atau enggak, karena target kita tuh terlalu besar kalau untuk hanya ditunjang dari biomasa gitu kira-kira. Jadi EBT ini menjadi satu jalan keluar, tapi transisinya tidak dengan EBT, tidak bisa dengan biomasa misalnya atau dengan yang lain. Nah, secara narasi itu belum banyak diuji. Jadi yang kalau saya tulis di Sukabumi dan beberapa di PLTU Indramayu itu menjadi salah satu untuk perpanjangan umur PLTU yang harusnya memang sudah di pensiun dini. Tapi itu rumit sekali jadi regulasinya, sehingga yang paling bisa dibedah itu ya pakai teori bubur panas gitu. Kita pinggiran aja, cerita-cerita pinggiran untuk menguji itu. Demikian teh. Oke, tantangan banget nih untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan ya di Jawa Barat. Dan tadi kalau dari Kang Doni sendiri ini mengatakan bahwa isu ini sebenarnya banyak diperdebatkan di elit dan banyak hidden cost-nya gitu ya. Dan sebagai jurnalis ini harus skeptis dan juga verifikasi. Sekarang Bu Titi dari sisi akademisi nih. Kalau mengaitkan dengan teori framing, kemudian teori risk communication, ini seperti apa sih dari Ibu sendiri melihat konstruksi narasi energi hijau pada kebijakan co-firing dan biomasa ini, khususnya ketika dihadapkan dengan risiko ekologis di masa depan? Oke, ini Mas, saya mungkin agak bicaranya agak menyejar sih. Jadi agak lebih kompleks barangkali ya. Nggak cuma sekedar teori framing gitu. Memang betul bahwa EBT itu memang di framing oleh pemerintah waktu itu dari zaman 2019 kan masih KLHK ya. Framingnya pasti energi hijau. Padahal waktu itu PLTU-nya masih pakai energi fosil. Jadi memang ini green washing kalau kata saya. Framingnya pengennya green label tapi ternyata sebetulnya green washing ini. Jadi hati-hati nih pemerintah kalau pakai narasi, karena kami juga tidak bisa menerima gitu aja apa yang dikatakan pemerintah kalau buktinya ternyata tidak sesuai gitu kan. Satu itu, kedua ini kan monokultur. Kalau kita bicara, kita juga udah tahu lah kalau monokultur tuh dampaknya banyak gitu ya. Misalnya tadi ada kekeringan air kan gitu. Semua yang sifatnya monokultur biasanya itu punya masalah dengan air. Contoh sawit itu monokultur banget gitu, dan kita sudah tahu, udah ada lah rekam jejaknya bagaimana kemudian sawit itu menghabiskan air di satu daerah gitu. Yang ketiga, kalau bicara lagi monokultur, kita mau bicara apa sih, cuman tanamannya doang atau kita juga mau bicara soal keragaman hayati, di mana kemudian harusnya kalau kita bicara hutan yang real hutan, ini agak melenceng sedikit dari narasi tadi ya, melenceng sedikit ke hutan yang memang muncul secara alami, kan biasanya datang tuh biodiversitasnya, keanekaragaman hayatinya datang. Nah ini sekarang kalau misalnya mau dibikin monokultur, datang nih, saya mau kasih gambaran yang gampang aja ya, burung bersarang di situ, belum juga anaknya gede udah ditebang buat biomasa. Gimana biodiversity-nya mau datang gitu kan, sementara yang kita inginkan apa gitu kan, energi itu nggak boleh lepas dari unsur-unsur lingkungan secara keseluruhan gitu. Jadi kalau mau ngomongin cuman energi hijau saja kan narasinya begitu ya, energi hijau sama sih kayak mau ngomongin tentang, ini sama dengan kayak bikin BBM B50 karena ramah lingkungan. Iya, tapi mau bikin B50-nya dari apa dulu gitu kan. Jadi ini masalah banget dengan narasi tadi. Saya sih pengennya pemerintah lebih jujur, lebih transparan, nggak ada hidden cost tadi gitu ya. Karena sebagai akademisi kita mau mereka memang transparan supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di masa depan. Dampaknya mungkin nggak sekarang, tapi 3, 4, 5 tahun lagi banjir mungkin, kekeringan sekarang gitu. Sekarang sih mungkin karena kita masih dalam fase basahnya monster El Nino gitu, masih belum kerasa kekeringannya gitu. Tapi kalau kita nggak mulai siap-siap dari sekarang, ini akan jadi masalah di masa depan. Itu mungkin ya. Nah framing ini yang akhirnya cuma dibingkai energi hijau aja. Energi hijau tapi kan ini greenwashing.
Gitulah kira-kira. Oke, memang kalau mau bicara energi ini nggak bisa melepas dari lingkungan secara keseluruhan ya, nggak bisa kita pilih-pilih juga dan juga harus diperhatikan efek jangka panjangnya nggak hanya lingkungan tapi juga banyak kayak kesehatan, sosial, bahkan itu nanti akan sangat berdampak semua kelompok masyarakat seperti itu ya Bu ya. Oke, kembali lagi nih ke Kang Fauki nih. Kang Fauki tadi kan kita udah dengar ya seperti dampak ekologisnya ke depannya ini bahaya banget ya apalagi kalau misalnya jangka panjang. Kalau dari teman-teman Wahil sendiri gimana sih Kang ini untuk mengomunikasikan gitu ya, isu ini kan kompleks banget nih. Terus kemudian mengkomunikasikan hal ini supaya gampang nih dimengerti oleh teman-teman di tingkat akar rumput. Seperti apa? Ya kalau dari kami sebetulnya saya sepakat gitu. Kalau misalkan itu dianggap sebagai greenwashing gitu. Dan kalau teman-teman Walhi sebetulnya mencoba kemudian memperlihatkan gitu kan kejadian-kejadian apa saja yang sebetulnya terjadi gitu kan dalam praktik co-firing biomasa. Kayak misalkan contoh seperti ini. Pemerintah menganggap bahwa biomasa itu sebagai bagian dari transisi energi. Kalau tadi kata Kang Doni betul gitu kan, karena cost-nya kita akhirnya nggak ganti lagi tuh teknologi terhadap PLTU. Tapi kita tahu bahwa energi ini menjadi salah satu nomor kedua gitu kan dalam penyumbang emisi gitu kan. Dan pertama itu adalah di sektor kehutanan. Dan ketika itu kemudian diganti dengan co-firing biomasa ataupun full firing gitu yang nantinya mungkin 100% menggunakan biomasa, ada perpindahan emisi dari sektor energi kemudian ke sektor kehutanan. Ketika misalkan kita melihat di Jawa Barat, terutama di Sukabumi gitu kan, memang Sukabumi itu ada kawasan yang sangat luas gitu kan untuk diproyeksikan di hutan tanaman energi. Karena di Jawa Barat ada 4 titik yang sebetulnya kami minta gitu kan informasinya dari perhutani gitu ya. Pertama ada di Sukabumi, ada di Indramayu, Sumedang dan juga terakhir di Purwakarta. Dan ketika ada perpindahan emisi tadi, kita melihat nih bahwa artinya pemerintah tidak betul-betul menyelesaikan adanya kenaikan suhu iklim gitu kan dengan komitmen mereka dalam perjanjian iklim ataupun perjanjian Paris gitu kan yang sudah mereka tanda tangani. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa pemerintah ketika menganggap ini ada sebagai solusi gitu, praktiknya ketika kita temukan di Sukabumi, kayu-kayu yang sebetulnya ada dipanen itu berasal dari kawasan yang tidak digunakan ataupun areal penggunaan lain gitu kan. Dan ketika itu dipraktikkan oleh pemerintah itu sendiri, kita melihat bahwa sebetulnya pemerintah itu gak serius gitu kan untuk mengembangkan kawasan hutan taman energi. Terjadi juga misalkan di Jawa Tengah, pemerintah bekerja sama dengan swasta, ada perusahaan namanya KOFPI, perusahaan Korea. Biomasa yang mereka panen itu kemudian dijual gitu kan ke Jepang dan juga Korea. Sama juga waktu itu kami mengundang pihak pemerintah dalam audiensi waktu sekitar beberapa bulan kemarin, di bulan Februari atau Maret. Mereka menganggap bahwa di Jepang dan Korea itu biomasa yang dihasilkan, yang dijual itu harganya lebih tinggi gitu kan, dan mereka bahkan ada proyeksi untuk menjualnya ke Korea dan Jepang gitu kan, ke luar negeri. Ini kan kalau disebutkan oleh tadi kata Bu Herlina gitu kan, ini di mana gitu kan solusi yang mungkin pemerintah menganggap ini solusi hijau gitu kan, karena di masyarakat Tapak mereka menganggap bahwa setiap penggunaan kata hijau ini dianggap sebagai solusi gitu kan, karena itu berasal dari limbah gitu kan, mereka tidak manfaatkan, padahal masyarakat tuh punya praktik-praktik sendiri gitu kan dalam menyelesaikan limbah tersebut. Kayak misalkan dalam serbuk kayu di Indramayu, ternyata serbuk kayu yang digunakan untuk co-firing itu dia bertarung harga dengan usaha-usaha lokal kayak misalkan jamur tiram gitu kan dan semacamnya, dan itu tidak bisa di-tracking gitu kan oleh kita ketika kami menemukan di PLTU Indramayu. Tidak bisa di-tracking siapa pemiliknya gitu kan, siapa perusahaannya, siapa pengepulnya gitu, karena dia pengepulnya didapatkan dari pinggir-pinggir jalan gitu kan, mebel-mebel kecil, dan sangat tidak bisa dipastikan gitu kan bahan-bahan tersebut ketika stoknya habis gitu kan, dan berasal dari manakah nanti pengembangan bahan-bahan biomasa itu sendiri. Makanya yang dilakukan oleh teman-teman Walhi sendiri itu berusaha memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, solusi hijau tadi, makanya kita sebut sebagai solusi palsu transisi energi, karena ini sama saja tidak menyembuhkan adanya penyumbang emisi yang selama ini dialami oleh Indonesia itu sendiri sebagai salah satu negara yang memang berkomitmen gitu kan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun sekitar 2030 sampai 2060 begitu. Oke,
Jadi ini kalau dari teman-teman Walhi sendiri memang melihat pemerintah ini sudah nggak concern, nggak serius juga gitu ya untuk melihat dampak yang sudah ada gitu ya. Dan masyarakat Tapak ini melihat diksi hijau ini adalah ramah lingkungan gitu. Padahal kalau kita melihat secara keseluruhan merupakan solusi palsu dari transisi energi sebenarnya seperti itu ya. Oke, Kang Doni, kalau dari Kang Doni sendiri seperti apa sih sejauh ini ya melakukan pendekatan jurnalisme mendalam ini untuk mengungkap dampak ekologis dari narasi yang dibilang solusi palsu transisi energi ini yang seringkali ini tuh nggak terlihat dari narasi-narasi publik yang formal. Waduh, berat lagi pertanyaannya ya. Bagaimana narasi mendalam? Sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya berangkat dari apa yang menjadi kekhawatiran gitu ya. Misalnya di dua tempat Sukabumi dan Indramayu kan itu menjadi ada dua elemen penting. Kalau Indramayu sebagai lumbung padi nasional, kemudian Pelabuhan Rute sebagai lumbung padi ikan gitu ya. Kalau saya sih membedahnya dari situ biasanya, tidak langsung ke co-firing karena susah untuk dapat gambaran secara real gitu. Walaupun memang banyak masalahnya. Saya juga di lokasi juga menemukan bahwa truk-truk pengangkut limbah itu mereka isi dulu air baru mereka store. Itu juga banyak ya. Dan itu juga susah untuk untuk dibedah langsung ke sana gitu. Karena kalau saya sih biasanya pakai tulisan yang cardboard set ya. Yang jadi masalahnya adalah di pihak dari sana kadang-kadang susah untuk dikonfirmasi. Itu. Jadi untuk menjadi mendalam itu agak sedikit susah. Sehingga saya sih lebih memilih dari isu yang tadi, ilmu ekonomi itu kan ilmu yang ada angka-angka yang disembunyikan, dari situ saja sebenarnya. Nanti merembet ke tahap regulasi. Sebenarnya saya menguji seberapa lama ini biomasa ini akan berlangsung, terus bagaimana energi bauran ini akan dibikin ulang mungkin aturannya, ataukah ini mungkin hanya skema untuk untuk pelambatan pensiun dini karena secara kos PLN juga harus membayar kalau mau pensiun dini. Nah itu jadi hitung-hitungan besar sekali, jadi hitungan mikro ke makro kayaknya menarik itu untuk dibahas gitu, ketimbang kita langsung tunjuk hidung soal kecerobong gitu. Nah itu agak banyak gapsnya gitu. Nah kalau dari bawah tuh mungkin masyarakat lebih aware ya, satu, terus kedua merasa penting. Ketiganya mungkin dari aspek dari cerobong itu kan mungkin ada zat-zat yang nanti meracuni mungkin ya, kalau meracuni kayaknya bahasanya terlalu ini ya, berdampak langsung terhadap lumbung-lumbung ekonomi mereka. Nah sehingga mereka jadi paham bahwa co-firing ini adalah salah satu hanya memperpanjang usia batubara yang merugikan gitu. Atau yang kedua kacamatanya bagi mereka yang tidak menerima listrik. Sejauh ini kan sudah surplus listrik ya, itu juga menarik sebenarnya untuk dibahas. Tidak terlalu investigatif atau mendalam, tapi dari kegusaran yang ringan dibicarakan di warung kopi itu bisa jadi tulisan yang menarik dan berdampak, kira-kira begitu teh. Jadi sangat fokusnya ini ke ini ya, opini dari masyarakat sendiri sebagai yang terdampak nih ya. Bahkan dari teman-teman jurnalis sudah berusaha untuk cover both side, tapi dari pihak stakeholder sulit gitu ya. Ini masalah kita semua kayaknya ya untuk jurnalis, bahwa mereka susah untuk dikonfirmasi. Nah terkait komunikasi tersebut nih Bu Titin, mengenai komunikasi publik sendiri tentang transisi energi di Indonesia, sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat ini tuh udah berhasil atau masih ada kegagalan gitu Bu, ini untuk menjelaskan relasi sebab akibat dari sebuah kebijakan energi di Indonesia. Baik, ini bicara humas lah ya. Kalau kata saya sih humas hanya tinggal ngikutin apa kata atasannya kan gitu. Tapi kembali lagi, kebijakan itu berpihak atau tidak pada rakyat. Kalau kemudian hanya dibungkus-bungkus aja, misalnya gini deh, kita bicara soal hutan, tanaman, energi. Kan monokultur, masa hutan, kebun kali. Nah, jadi kayak gitu-gitu istilah-istilah yang memang dibuat oleh pemerintah untuk mengatakan pada akademisi, kemudian aktivis, ini hutan loh gitu. Padahal yang dimaksud dengan hutan buat kita mah kan tadi bukan monokultur, tapi heterokultur gitu. Semua tanaman ada di situ. Tapi lagi-lagi jangan sampailah keluar istilah lagi ya, sawit juga hutan, sawit juga pohon gitu karena ada daunnya. It's yes gitu, tapi apakah Garuda nemplok di sawit? Kan enggak gitu.
Di mana Garuda nemplok? Di Beringin. Jadi politik nih. Oke, enggak simbol, ini real ya. Jadi jadi maksudnya gitu, semua tanaman bisa jadi pohon. Apa tuh? Kalau kita bilang opium juga pohon. Gitu kan? Terus masa kita mau nanam opium? Kan nggak boleh katanya. Nah sama, jadi ada beberapa hal yang juga harus diatur secara jelas gitu. Maksudnya kembali tadi kan dari ekonomi ke regulasi gitu. Tapi regulasi ini kan basicnya harus dari filsafat ya. Filsafat dia mau melestarikan apa? Lingkungan kah atau ekonomi? Gitu. Kalau kita mau bicara soal ekologi, ekologinya harus ditingkatkan. Jangan sampai kemudian tadi dijual ke luar negeri. Sementara masyarakat, ya kalau Jawa tadi udah dibilang surplus, itu mau dikemanain si energi ini? Gitu, jangan sampai kita cuma satu lagi, istilah limbah, gimana bisa itu jadi limbah? Kan ini raw material, kok bisa jadi limbah gitu? Nggak mungkin itu jadi limbah kalau itu masih raw gitu ya. Jadi istilah-istilah ini yang kemudian membuat masyarakat jadi mereka menerima gitu istilah ini sebagai satu bentuk hegemonik yang disuntikan oleh pemerintah bahwa yang mereka lakukan tuh benar gitu, bukan kemudian kayak tadi ya misalnya ngomongin tentang ini nanti listriknya akan mengurangi batu bara, tapi kan tadi pertanyaan kita apakah ini memperpanjang, ini efeknya banyak gitu. Kalau hanya memperpanjang umur batu bara, berarti nanti tetap keluarnya kan energi fosil ini menghasilkan polusi juga gitu. Jadi mengurangi polusi sedikit tapi nggak ada dampaknya gitu, maksudnya secara umum. Kemudian yang kedua, kalau nanti dijadikan full firing tadi, bukan co-firing lagi, mau berapa luas yang diambil? Ini kita lagi bicara soal asymmetry war of energy. Kalau kita bicaranya tentang modal gede, jangan sampai pemerintah tuh hanya pro pada mereka yang punya modal besar, termasuk tadi. Ini modalnya besar loh gitu, bukan modal kecil. Sementara kalau masyarakat bisa menggunakan biodigester, kenapa enggak misalnya gitu untuk dijadikan listrik gitu ya. Makanya saya bilang asymmetry war of energy. Jadi pemerintah maunya ngomongin produknya besar global dan bisa dijual, sementara tidak ada support, tidak ada subsidi bagi masyarakat kecil yang kemudian mau menciptakan energinya sendiri. Bahkan saya kok mendengar celetukan gitu ketika masyarakat membangun energinya sendiri. Ini kayak dipertanyakan gitu oleh pemerintah, kenapa nggak pakai PLN misal gitu ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Loh kan kita ingin mandiri energi, ke depan kita harus mandiri energi, jangan sampai terjadi kasus Sumatera, mati lampu berhari-hari, mereka terpaksa harus beli diesel dan sebagainya, genset gitu ya, harus beli genset. Ini kan menunjukkan betapa tergantungnya masyarakat kita pada supply yang dilakukan oleh pemerintah, dimonopoli oleh pemerintah, dan kita tuh kayak nggak punya daya untuk mempertanyakan sumber energinya ini beneran clean atau sebetulnya masih dipertanyakan gitu kira-kira. Oke, menarik sekali ya, tadi ada istilah asymmetry war of energy itu tadi ya Bu ya, dan juga tadi seperti yang sudah sempat dibahas sebelumnya bahwa narasi-narasi ekonomi kemudian beralih pada regulasi ini sebenarnya akan berakar pada filsafat, dan untuk ekologis ini sendiri harus digali lagi sebenarnya untuk siapa dan mengapa, bagaimana sehingga harus berkeadilan gitu ya secara berkelanjutan gitu. Baik, Kang Fauki nih, kalau Kang Fauki dari Walhi sendiri bagaimana nih, kan ini udah banyak sekali data-data ilmiahnya, kemudian narasi-narasi tentang ekologisnya juga banyak. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Walhi untuk bersama-sama membangun kesadaran publik dan juga melakukan tekanan advokasi nih untuk kebijakan energi ke depannya? Yang selama ini dilakukan teman-teman Walhi selama beberapa tahun, pertama kan kami pasti coba mengadvokasi masyarakat di desa hutan ya yang tinggal di daerah sana, karena jujur Bu, rata-rata mereka yang bekerja juga sebagai pembudidaya hutan tanaman energi itu juga mereka sebagai pekerja di hutan tanaman industri, dan pekerjaan double itu ternyata gajinya tetap sama gitu. Dan ketika gagal waktu itu masyarakat di Sukabumi sempat dikambing hitamkan lah oleh stakeholder gitu kan, karena tanaman yang ditanam oleh mereka gitu kan, yang ditanam oleh stakeholder ini itu tidak dengan benar kata mereka. Tapi ketika gagal,
para petani lah yang sebetulnya disalahkan gitu kan. Mereka dianggap menggagalkan program co-firing biomasa gitu kan. Makanya teman-teman Walhi Jawa Barat itu berusaha mengadvokasi mereka yang selama ini juga baik sebagai pekerja gitu kan ataupun sebagai masyarakat yang tinggal di sana gitu kan, karena sebagai pekerja dan sebagai masyarakat mereka juga memanfaatkan kawasan hutan untuk penghidupan mereka. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk ke dalam tekanan-tekanan kepada stakeholder tadi, teman-teman Walhi sebetulnya banyak udah ada dua mungkin yang hasil riset yang dihasilkan. Pertama, mengenai ironi dari co-firing biomasa itu sendiri di Jawa Barat. Kedua, kami bersama teman-teman NGO yang lainnya itu menghasilkan satu riset tentang corruption risk assessment gitu kan dari program co-firing biomasa. Karena kalau tadi diulas oleh Kang Doni gitu kan, itu ada praktik, kalau kami menyebutnya praktik culas lah, di mana serbuk itu disiram gitu kan untuk menambah bobot ketika ditimbang di PLTU itu sendiri gitu kan. Nah itu kan sebagai salah satu ini ya, korupsi yang bisa merugikan negara itu sendiri gitu kan. Nah hasil riset itu kemudian kami bawa gitu kan sampai terakhir di bulan Maret atau April bertemu dengan DPRD di DPRD Provinsi Jawa Barat, karena kami menganggap kalaupun sifat regulasinya itu bersifat nasional, tapi tidak menutup kemungkinan harusnya provinsi baik dari dinas-dinas terkait ataupun Dewan Perwakilan itu sendiri itu punya kerangka hukum untuk melindungi wilayahnya gitu. Jangan sampai kemudian sifat hukum yang bersifat sentralistik gitu, tapi kemudian juga tidak menyebabkan kerugian yang banyak gitu kan yang terjadi di wilayah daerah itu sendiri. Dan harusnya pemerintah daerah itu menjaga kawasannya, menjaga masyarakatnya dalam proses dari transisi energi itu sendiri. Itu yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Walhi Jawa Barat dan NGO lainnya. Oke, wah ini jadi ada victim blaming ya, warganya digaslighting gitu ya, jadinya jadi dia yang korban, dia juga yang disalahin ya gitu. Bahkan harusnya Pemda itu memiliki kerangka hukum yang kontekstual ya dengan daerah kawasannya masing-masing. Oke, nuhun Kang Fauki. Nah Kang Doni nih, kalau Kang Doni ini gimana sih Kang untuk mengemas, ini kan isu lingkungan ini sangat kompleks ya. Nah terus gimana nih dikemasnya supaya tetap menarik, ditayangkan di media, apalagi untuk pembaca generasi muda saat ini gitu ya, tapi tanpa menyederhanakan atau menghilangkan konteks risiko ekologis nih yang penting bagi publik. Oke, sedikit bisa jawab dengan sependek pengetahuan dan pengalaman saya jadi jurnalis. Sebenarnya riset Google itu menarik ya tahun 2022. Sebelum sekarang itu banyak anak muda yang menanyakan apapun tuh ke AI, ChatGPT dan sebagainya. Google waktu 2022 itu sama 2019 kalau nggak salah, itu ada pergerakan perspektif anak muda terhadap lingkungan. Nah, ketertarikan ini kan menarik bagaimana mereka mau membaca dan mau menyelami berbagai informasi kalau misalnya dibungkus dengan narasi yang sifatnya memang memicu daya kritis gitu ya. Misal kalau kenapa biomasa ini tetap langgeng ya karena secara regulasi dia masuk PSN. Nah, bagaimana harus ada PSN? Nah, itu memantik itu sebenarnya kalau saya menarasikan itu ya, bagaimana dari liputan menjadi salah satu tulisan yang bisa memicu daya kritis, karena tugas jurnalistik kan sebenarnya hanya menyampaikan informasi yang ada gitu. Dan diuji itu kan ada dari publik. Beda dengan mungkin film dokumenter kayak yang sekarang ini Pesta Babi, itu sudah ada si perspektif dari si pembikin film. Nah kalau tulisan kan bersifat universal gitu. Bagaimana mereka memahami tulisan itu menurut berlatar belakang masing-masing kayak gitu. Nah untuk co-firing sebenarnya saya sih agak susah untuk terus terang untuk membedah lebih dalam ya, karena satu keterbatasan akses, kedua beberapa data tidak open public, terus ketiga juga narasumbernya terbatas. Sehingga saya juga tidak ingin tidak ingin mengulang pengetahuan lama. Nah itu menjadi salah satu yang saya tantangan hari ini ya. Terus kemudian juga bagaimana narasi tetap segar, penting dan relevan. Makanya kenapa saya dimulai dengan ilmu ekonomi yang itu makanya banyak layer yang bisa dibedah sebenarnya. Bagaimana pemerintah diuji untuk mengamankan lambung pangan kayak di Indramayu gitu. Karena itu kan salah satu nasional tuh tertinggi di Indramayu, sekarang nomor 1. Itu bagaimana tuh kalau misalnya terkontaminasi debu dari cerobong asap misalnya itu.
itu jadi menarik kan gitu, jadi banyak layar yang sebagainya, jadi satu PLTU tuh kerugiannya bisa seperti apa, jadi diuji gitu. Kita tidak mendikotomi bahwa ini baik dan tidak baik ya, tapi ini diuji, ini perlu atau tidak perlu sehingga kita narasinya. Nah, penggiringan seperti ini butuh waktu dan butuh effort gitu. Jadi makanya kalau saya pribadi tidak bisa dalam satu hari jadi tulisannya, kadang-kadang butuh waktu 1 minggu untuk mengolah jadi satu tulisan. Saya lebih tertarik untuk memakai slow journalism sebenarnya, karena kita terlalu banyak dijejali informasi, sehingga saya coba mengerem dikit-dikit tapi punya impact yang mungkin bisa dibaca hari ini, tahun depan, 3 tahun lagi masih relevan, bahwa isu co-pairing ini sangat merugikan misalnya gitu, atau isu co-pairing ini menjadi salah satu opsi, karena kita juga tidak bisa menggiring publik ya, kita bukan buzzer, tapi kan kerja kita lah kerja jurnalistik ya gitu, berpihak pada publik, kepentingan publik, kira-kira gitu teh. Oke ya, jadi tadi menguji ya dari layar ekonomi ya, jadi bukan baik atau tidak baik, tapi perlu apa kalau tidak perlu, dan begini loh hasil ujinya seperti itu ya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa perlunya di daya kritis ya dari jurnalis itu sendiri. Nah terkait daya kritis sendiri nih Bu Titin, kalau sebagai akademisi dan peran akademisi ke depannya ini untuk mengkritisi atau mungkin membongkar dominasi narasi-narasi pembangunan yang saat ini tuh cenderung untuk menutupi dimensi risiko ekologis dalam isu transisi energi saat ini. Oke, saya juga mau autokritik ya, karena nggak semua akademisi juga akhirnya netral. Akademisi itu ada juga yang kemudian berpihak untuk melindungi program-program pemerintah ya, untuk hal-hal tertentu gitu ya. Nah ini kita harus lihat dulu ke depan, kembali lagi ke narasi. Kalau saya melihatnya ke dua pemuda ini kan, mereka punya eco anxiety ya istilahnya, kecemasan ekologis gitu, baik itu dan itu saya lihat bukan cuma di mereka berdua, memang kalau kita bicara dengan mahasiswa, eco anxiety itu tinggi, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana sampah muncul di perkotaan, itu mereka melihatnya juga sudah mulai, ini mau berapa banyak, ini akan sampai mana, ini gimana ngolahnya, itu eco anxiety-nya sudah mulai tumbuh gitu ya, karena mungkin keraguan-raguan tadi. Kemudian kembali lagi pada peran akademisi. Nah, harus dilihat nih mau yang mana, mau yang netral atau mau yang pro. Tergantung kan proyeknya ada gitu ya. Yang punya proyek dari pemerintah untuk ini bisa gitu. Kembali kalau saya ambil jalan tengah dulu. Saya akan bicara dari sisi yang netral aja ya. Saya melihatnya begini, semua dua-duanya punya riset yang kembali perspektifnya itu mungkin bisa pro, bisa kontra gitu. Tapi lagi-lagi kita melihatnya kan filsafat ya. Ini mau dibawa kemana? Arahnya buat siapa sih? Kalau bicara ketahanan energi buat siapa? Kalau saya lebih cenderung pada kedaulatan energi. Jadi jangan bicara ketahanan lah kalau kemudian hasilnya tidak ada keadilan energi gitu. Lebih baik pakai kedaulatan energi. Ini pun berlaku dalam konteks pangan. Ketahanan pangan itu buat siapa gitu. Enggak semua orang harus makan beras, jadi berasisasi dong kan gitu ya. Padahal yang lebih penting buat saya bukan ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Biarkan masyarakat yang berdaulat yang memilih untuk apa yang akan mereka makan. Begitu pula dengan energi. Biarkan masyarakat juga yang kemudian memilih. Pemerintah boleh kasih pilihan gitu, tapi jangan satu-satunya gitu. Karena pilihan dengan makin banyaknya teknologi, sebetulnya kedaulatan energi itu sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Nah, ini yang ke depan lagi-lagi akademisi itu perlu untuk melihat bahwa tadi ya asymmetry war of energy, perang energi yang tidak seimbang. Kalau kita bicaranya energinya dari pemerintah akan selalu cenderung pada mereka yang punya modal, punya financial support besar gitu. Terus masyarakat yang kecil masa nggak bisa? Bisa kok gitu. Jadi dengan teknologi ke depan itu, yang penting itu teknologinya kok sekarang. Teknologi ini bisa dilakukan, bisa direplikasi di masyarakat kecil, atau hanya mau bicara energi itu sebagai sesuatu yang besar dengan model besar gitu. Kalau kita mau ngambilnya yang kecil, itu kedaulatan energi. Kita bisa melakukannya banyak hal gitu. Jadi nggak harus selamanya bahwa kayu bakar itu jelek, enggak harus. Kan masyarakat desa bisa ngatur, mereka yang paling tahu kan. Kayak saya pakai ini berarti besok saya nggak usah pakai kayu bakar lagi misalnya gitu. Ini banyak kok, banyak trik. Lagi-lagi kembalinya kedaulatan energi lah yang mestinya
disupport oleh pemerintah, bukan ketahanan energi. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi untuk diksi-diksi ketahanan energi sebenarnya untuk siapa gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah yang keliru, tapi yang sebenarnya adalah kedaulatan energi. Dan tadi juga mengenai teknologi sendiri, kadang kita melihat teknologi itu hal-hal yang grande seperti itu ya Bu ya Kang ya. Harus yang besar, harus yang masif, harus yang keren, canggih, sehingga kurang relatable gitu ya bagi masyarakat, apalagi masyarakat akar rumput. Sehingga harus dipastikan bahwa teknologi ini bisa diamplifikasi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkotak-kotak eksklusif gitu ya Bu ya. Dan juga memang generasi sekarang lebih eco anxiety ya, kita semua ini pegiat eco anxiety kayaknya Bu ya. Oke, sobat ekologis, tadi perbincangan kita ya tentang risiko ekologis di balik energi hijau. Dan memang untuk saat ini masalah dari komunikasi sendiri risikonya memang ini bersifat tidak kasat mata ya, alias delay disaster. Kemudian publik sendiri saat ini belum bisa memahami secara lebih jernih hubungan sebab akibat dari kebijakan energi, dan juga narasi energi hijau sejauh ini itu lebih cenderung untuk menutupi dari risiko dari ekologis itu sendiri gitu ya. Oke, terima kasih udah bergabung sama kita ya Ibu Dr. Herlina Agustin MT selaku akademisi dari Universitas Padjadjaran. Kemudian juga ada Kang Doni Iqbal selaku jurnalis dari Monggabay, dan juga ada Kang Fauki Muhtarom dari Walhi Jawa Barat. Hatur nuhun. Oke, segitu aja talk show kita kali ini mengenai risiko ekologis di balik energi hijau. Sampai jumpa di talk show di edisi berikutnya. Di lain kesempatan, dadah. Dari diskusi tadi kita dapati bahwa transisi energi tidak hanya sekedar pengurangan emisi, tapi juga harus berkenaan dengan keberlanjutan lingkungan, kesadaran ekologis, serta masa depan kehidupan masyarakat.